Shalom, selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Anthony Richard Peters, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Efata Tenggarong, Bajem Maranatha 10. Di malam hari ini sebelum kita menutup hari, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Kami mengucap syukur atas tuntunan Tuhan di sepanjang hari ini bagi kami. Kami boleh bekerja, kami boleh melakukan setiap usaha kami. Dan juga dimanapun kami melangkah, Tuhan selalu menyertai kami. Saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bagian renungan dan juga penguatan iman kami di malam hari ini. Tapi sebelumnya kiranya Tuhan mau membuka hati dan pikiran kami, dan biarlah kami mengerti dan kami pahami apa yang kami baca dan kami renungkan bersama. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, bacaan kita di malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata, "Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia." Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan bergereja, sudah pasti ada perselisihan ataupun pertengkaran. Tetapi baiklah, setiap persoalan, tantangan ataupun perselisihan yang dihadapi harusnya tidak membuat jemaat itu terpecah. Sama seperti dengan bacaan kita di malam hari ini, bahwa bacaan kita saat ini merupakan bagian di mana Paulus memberikan teguran bagi jemaat Korintus yang terpecah karena pemahaman yang mereka miliki. Jemaat Korintus terpecah salah satunya karena mereka terjatuh pada pemahaman yang keliru soal baptisan. Bagi sebagian dari mereka, agaknya beranggapan bahwa baptisan memiliki kekuatan tersendiri, sehingga siapa yang membaptis juga memiliki hal yang spesial. Sementara bagi Paulus, tidak ada hubungan spesial antara yang dibaptis dan yang membaptis. Yang spesial adalah ketika memiliki hubungan dengan Kristus. Ini diperjelas oleh Paulus dengan menyebutkan 3 orang yang dia baptis, yakni Krispus, Gaius, dan Stefanus beserta dengan keluarganya. Ketiga orang ini, menurut beberapa literatur, bisa dikatakan sebagai orang-orang yang punya pengaruh dalam pelayanan Paulus. Dan Paulus mengucap syukur karena
membaptis mereka. Tetapi baginya tidak ada ikatan spesial antara Paulus dan mereka. Paulus bersyukur mereka menjadi murid Kristus. Tetapi bagi Paulus, mereka semua sama di hadapan Tuhan. Sehingga Paulus ingin mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa mereka pun harusnya demikian. Tidak masalah siapa yang membaptis dan siapa yang dibaptis. Yang terpenting adalah semuanya dalam satu baptisan, yakni di dalam nama Kristus. Tidak hanya soal baptisan saja, Paulus pun memberi penjelasan mengenai tugas sebagai seorang rasul. Bahwa tugas rasul ketika dia diutus pertama-tama bukanlah untuk membaptis atau untuk melakukan pembaptisan, tetapi menyampaikan Injil. Injil itu sendiri yang terpenting. Paulus mau agar jemaat Korintus lebih mengutamakan Injil. Sebab Paulus tekankan, Injil diberitakan bukan dengan hikmat perkataan. Apa artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan? Artinya bagi Paulus, Injil diberitakan bukan atas dasar hikmat kata-kata yang kosong belaka, tetapi atas dasar karya Allah dalam Kristus. Ini penekanan Paulus untuk jemaat Korintus bahwa jika baptisan diutamakan dan siapa yang membaptis, maka bagi Paulus pengorbanan Kristus di atas kayu salib akan menjadi sia-sia. Kristus harusnya yang menjadi utama, bukan siapa yang membaptis dan bukan siapa yang dibaptis. Itulah yang Paulus tekankan. Sehingga dari pembacaan kita di malam hari ini mau mengajak sahabat-sahabat GPIB di dalam persekutuan bahwa marilah kita merenungkan kehidupan persekutuan, keluarga, bahkan pribadi sahabat GPIB. Ingat bahwa Injil yang harus diutamakan. Kita boleh melayani bersama, kita boleh memimpin bersama, kita boleh mendorong kehidupan persekutuan bersama, melakukan apapun di dalam gereja secara bersama untuk membangun kehidupan persekutuan yang lebih baik. Tetapi Paulus mau menekankan di dalam bacaan kita di malam hari ini bahwa semua yang dilakukan di dalam pelayanan, persekutuan, gereja ataupun kesaksian haruslah didasari dengan Injil Kristus. Di dalam Injil Kristus ada karya Allah untuk kehidupan bersama. Tanpa Injil Kristus, apapun yang dikerjakan, apapun yang diprogramkan, apapun yang diharapkan, pasti menjadi sia-sia. Sehingga di malam hari ini, firman Tuhan mau mengajak kita kembali untuk merenungkan dan mau menjadikan Injil sebagai dasar kehidupan kita bersama, bahkan kehidupan kita secara pribadi. Supaya Injil bisa menuntun, Injil di dalam karya Kristus bisa membuat kita semakin mengandalkan Tuhan. Tidak mendasarkan pada siapa yang melayani, pada siapa yang melakukan segala kegiatan, tetapi pada Injil dan karya Allah. Maka dengan demikian, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, siapapun yang kita layani, karya Allah bekerja
dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama-sama. Kiranya firman ini semakin menguatkan kita dalam melanjutkan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih bahwa atas penyertaan-Mu kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan semakin menguatkan iman kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dan juga menjadikan Injil Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh bekerja, kami boleh berusaha, dan juga Tuhan boleh menghantarkan kami kembali ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan kehidupan keluarga kami. Dan juga ketika kami mau beristirahat di sepanjang malam, kami juga berdoa, Tuhan jaga dan sertai, dan kiranya dijauhkan dari segala gangguan bahkan roh-roh jahat. Terima kasih untuk hari yang Tuhan sudah jadikan bagi kami, yang Tuhan sudah berkati bagi kami. Biarlah kami menutup hari kami dengan ungkapan syukur, karena Tuhan menyertai dan juga memberikan begitu banyak berkat bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala hal yang boleh kami terima dan kami bagikan, bahkan kami nikmati di sepanjang hari ini. Kami mau menutup hari kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan dan juga apa yang dapat kita bagikan bersama. Kiranya di malam hari ini boleh menjadi sukacita bagi kita dalam melanjutkan hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.